Baik, terima kasih atas informasinya dalam Fakta Bicara Jangka Marati. Pemirsa, peternak ayam di sejumlah kota seperti Yogyakarta, Solo, dan Semarang sempat protes akibat anjloknya harga ayam hingga hampir 50%. Sementara itu, Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, menyebutkan anjloknya harga ayam ini akibat ulah para kartel. Benarkah demikian? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio ada Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Guntur Syaputra Saragih. Pak Guntur, selamat pagi. Selamat pagi, Terima Mas kasih Ega. telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan kami juga telah bergabung bersama kami Sekretaris Presidium Persatuan Peternak Unggas Indonesia atau PPUI, Ashwin Pulungan dari Bandung, Jawa Barat. Pak Ashwin, selamat pagi. Apakah sudah tersambung dengan Pak Ashwin? Baik, kami akan mencoba untuk menghubungi Pak Ashwin nanti. Kalau sudah bergabung, saya ke Pak Guntur dulu. Pak Guntur, dengan anjloknya harga ayam, Budi Waseso mengatakan ini kartel. Dari KPPU mengatakan ini apa? Ya, baik, kami untuk ayam, kami masih tahap penelitian. Jadi di penelitian itu masih menemukan indikasi. Jadi kartel itu adalah salah satu pelanggaran persaingan usaha, salah satu. Namun kami belum menyimpulkan apakah ini kartel. Jadi kartel itu dua atau lebih pelaku usaha melakukan kesepakatan. Belum ya, Pak Guntur ya? Ya, belum sampai kepada kartel. Karena ada beberapa macam pelanggaran persaingan usaha. Bisa saja penyalahgunaan posisi dominan, ada integrasi vertikal dan beberapa yang lain lagi. Artinya untuk sampai pada kesimpulan kartel itu masih belum. Dan mungkin saya tidak tahu Pak Budi Waseso mengatakan itu. Kalau memang beliau punya bukti, silahkan sampaikan kepada kami. Nah, tentu kami akan memproses alat bukti jika memang ada, itu akan membantu kami. Tapi kenapa kemudian anjloknya bisa sampai lebih dari 50%? Nah itu kenapa itu, Pak? Ya, oleh karena itu kami menduga adanya potensi pelanggaran persaingan di dalamnya. Pelanggaran persaingan? Dugaan kami itu kenapa kami melakukan penelitian untuk itu. Jadi untuk diketahui masyarakat, sebelum masuk penyidikan kita penelitian dulu. Dari penelitian, indikasi kuat kita masuk penyelidikan. Ini terlihat adanya pelanggaran persaingan, terlihatnya dari mana nih? Gini, indikasinya adalah pasar tidak efisien. Jadi umumnya itu dari harga ayam peternak kepada pembeli di konsumen itu 1,6 kali. Jadi andai kata harga ayam anjlok seperti tadi dikatakan 7.000, 8.000, ada yang 10.000, siogianya 1,6 kali harga ayam yang dibeli konsumen. Faktanya tidak. Harga ayam tadi itu tetap 25.000 kan, tidak 1,6 kali. Artinya 0,6 itu kan middleman, distribusi yang mengambil margin di situ dengan ditambah juga ongkos, produknya penyusutan dan beberapa lainnya. Artinya ini melebihi. Artinya harga yang murah peternak dirugikan, konsumen juga tidak diuntungkan. Kalau pasarnya itu efisien, harga murah di peternak, harga murah juga di konsumen. Karena perhitungan di ayam itu bisa 1,6 kali. Tapi kondisi sekarang kayaknya tidak ada yang diuntungkan. Paling tidak peternak dan juga konsumen dua-duanya sama aja. Tidak begitu turun kalau kita lihat. Baik, saya akan mencoba untuk menghubungi Pak Ashwin Pulungan. Pak Ashwin, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Pak Ashwin, kondisi terakhir saya ingin update dulu. Ini harga seperti apa Pak anjloknya? Ya, hari ini itu posisi live bird di kandang peternak itu sudah naik. Sudah naik, itu tiba-tiba naiknya cepat sekali naiknya gitu. Setelah turun tangannya pemerintah dan tim analisa dan tim pemerintah lah pokoknya. Nah, ini naik ke harga normal apa belum? Belum. Belum, Jadi belum. Berapa nih Pak harganya per kilogramnya? Nah, per kilogramnya itu harga pada posisi sekarang itu 19 saat ini ya. Di kandang peternak dari 17, 18, 19 di kandang peternak nasional ya. Nah di Jawa Barat itu 19. Jadi ini dampak daripada daya beli yang melemah itu satu. Yang kedua ya, sinyalir kuat adanya memang kelebihan penawaran. Karena posisi netral itu posisinya sekitar 58 juta ekor DOC per week. Kenyataannya itu terdapat lebih kurang 70 juta ekor per week. Nah, Anda menduga kelebihan penawaran ini karena apa nih, Pak Ashwin? Kelebihan penawaran ini kita melihat di Jawa Barat saja contohnya, itu jor-joran pembangunan kandang budidaya farm close house. Yaitu kandang
kandang-kandang baru yang tingkat efisiensinya sangat tinggi ya. Nah, sedangkan kandang peternak itu adalah kandang open. Oke. Apakah memang budidaya ayam ini pembangunan tempat budidaya ayam ini baru saja dilakukan atau belum pernah sebelumnya terjadi atau seperti apa, Pak? Ya, jadi sejak Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 itu 10 tahun yang lalu lah. Itu kandang farm close house belum banyak. Akan tetapi sekarang ini itu pertumbuhannya luar biasa karena dituntut oleh bibit ayam yang membutuhkan kualifikasi oksigen yang cukup untuk tubuhnya dan nyaman. Sehingga 1 meter persegi itu bisa 18 ekor. Dan kandang open dari peternak rakyat ini hanya 8 ekor sampai 10 ekor. Nah, jadi tingkat efisiensinya sangat tinggi. Dan itu sangat pesat ya pembangunannya di beberapa daerah. Kita juga heran juga ini dari mana DOC-nya gitu ya. Nah, sehingga breeding farm ini memasuklah kebutuhan farm close house ini. Dampaknya terjadilah populasi 70 juta ekor per week. Nah, harusnya itu yang seimbang 58 juta ekor per week. Nah, itu bisa mengkondisikan harga live bird di peternak itu Rp21.000 per kilogram. Nah, kalau dengan 70 juta ini, itu ya jelas harga akan anjlok. Tetapi anehnya, nah ini ya, anehnya di pasar karkas untuk konsumen itu harga antara 32 sampai 34. Itu tidak berpengaruh. Kalaulah oversupply nyata, itu kan berpengaruh terhadap harga karkas di konsumen. Harusnya turun sekitar 25. Ini tetap 32.000, 34.000. Nah, berarti ini ada pemain gelap ya antara peternak rakyat dengan pasar. Ini ada yang main di sini ya. Bisa diduga itu adalah para broker gitu. Oke. Pemain gelap ini bisa diterangkan lagi Pak Aswin ini siapa dan kemudian beroperasi di wilayah-wilayah mana saja begitu, ada informasi? Ini pemain gelap ini kan aparat penegak hukum negara yang bisa berbicara ini. Kalau saya bicara nanti saya fitnah. Oke, ya. Baik. Baik Pak Aswin, saya tahan dulu, saya ke Pak Guntur. Pak Guntur ada pemain gelap katanya. Ya. Itu terbuka semua kemungkinan, jadi kami masih penelitian, mungkin kalau nanti sudah indikasi kuat kita masuk penyidikan, tentunya itu bisa kita jawab nanti ketika di proses penyidikan. Tapi penjelasan dari Pak Aswin tadi masuk akal Pak Guntur, paling tidak ini ada breeding farm yang kemudian baru saja jor-joran terbangun begitu, kemudian memberikan pasokan ayam yang begitu besar sehingga kemudian oversupply. Tapi kemudian yang pertanyaannya adalah kenapa harga di konsumen tetap sama begitu? Ya, itu tadi siogianya kan ketika oversupply sekalipun gitu kan, itu akhirnya akan kepada hilir gitu. Namun perlu diingat begini, petani mandiri itu tidak memiliki sumber daya untuk menahan stok. Dia tidak punya kemampuan finansial untuk katakan habis panen dia tidak jual dulu ketika murah. Berbeda dengan pelaku usaha yang besar. Dia memiliki kemampuan itu sehingga dalam konteks persaingan ini ada memang pelaku usaha yang punya posisi dominan. Pertanyaannya adalah kalau salah satu konteks pelanggaran di persaingan, apakah ada pelanggaran penyalahgunaan posisi dominan? Itu yang memang masih dalam penelitian. Tapi kalau dilihat kan peternak ini merugi dan mereka akan kalah saing dong dengan kemudian breeding farm yang sudah jor-joran ini Pak Guntur. Ini juga membuka peluang. Apakah kemungkinan ini kan faktanya undang-undang ini membuka ruang untuk adanya integrator. Pemain yang membuat DOC sampai kepada peternak. Penelitian kami juga ingin menjawab juga ada diskriminasi nggak antara peternak yang terintegrasi dengan yang mandiri. Kita tahu yang terintegrasi sekarang pasarnya di 80%. Itu juga masuk dalam penelitian kami. Itu kenapa saya tidak ingin langsung mengkerucut apakah kartel. Ada berbagai macam pelanggaran di kami. Salah satunya juga ada juga pelanggaran pengawasan kami kemitraan. Jadi ini kami masih tahap penelitian, kita berharap ada kemajuan dari investigator kami gitu, untuk bisa
menemukan adanya pelanggaran atau tidak di persaingan usaha. Baik, saya kembali kepada Pak Aswin. Pak Aswin, dari kalangan peternak sendiri apakah memang ada kesulitan-kesulitan tertentu bahkan mungkin mendapatkan diskriminasi terhadap jenis-jenis peternak atau seperti apa? Ya, jadi begini, peternak rakyat itu memang pada posisi lemah sebagai dampak daripada habit atau budaya Undang-Undang Nomor 6 tahun 67 yang lalu. Ya, nah, jadi para peternak ini dia berada posisi tetap di budidaya saja. Nah, tidak karena kemampuan modalnya tidak ada dan kemampuan berhimpunnya juga lemah, sehingga dia berada pada posisi budidaya di kandang saja. Harusnya dengan peraturan atau Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 yang baru ini, yang mengharuskan usaha peternakan itu terintegrasi, mau tidak mau memang peternak rakyat ini harus berkooperasi, lalu membuat integrasi usaha juga, dan itu harus dibantu oleh pemerintah. Nah, sekarang input dari kandang-kandang para peternak itu adalah dari para breeding integrator ini, juga pabrik pakan para integrator. Harga DOC itu pada posisi yang sangat mahal. Ya. Posisinya itu sampai 7.000 per ekor. Kemudian harga pakan juga begitu, 7.300 sampai 7.500 per kilogram. Nah, sehingga harga pokok pada posisi 18.000 per kilogram. Baik. Nah, akibatnya kalaulah terjadi harga panen yang selalu ditentukan oleh pemain besar, ini pasti peternak rakyat mati usahanya dan tidak bisa berpendapatan dan berpenghasilan. Oleh karena itu pemerintah harus membantu peternak rakyat ini menggiring dan mempola aktivitas usahanya ke arah koperasi, lalu terintegrasi. Kalau bisa peternak rakyat itu bikin pabrik pakan sendiri, bikin pertanian jagung sendiri, bikin breeding farm sendiri, bikin pengolahan sendiri, dipotong sendiri, dan bikin pasar sendiri, harusnya begitu. Baik, Pak Aswin, itu belum ada ya? Itu baik, belum ada. Inilah pemerintah diharapkan membantu itu. Nah, di samping pemerintah mengawasi kualitas DOC dan kualitas pakan. Itu amanat undang-undang meminta kepada pemerintah untuk mengawasi itu. Baik, Pak Aswin, mohon ditahan telepon Anda. Kita harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen selanjutnya. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, saya akan kembali kepada Pak Aswin Pulungan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Pak Aswin, kalau mencermati mengenai kondisi harga terakhir disebutkan tadi adalah Pak Aswin kan sudah kembali berangsur kembali normal. Tapi kemudian harapan dari kalangan peternak ini langkah ke depannya seperti apa supaya kemudian nanti di masa depan tidak anjlok kembali, Pak Aswin? Ya, nah oleh karena itu diharapkan oleh para peternak adalah stabilitas DOC yang terukur sesuai keseimbangan pasar, itu satu. Ya, kemudian harga pakan jangan terlalu mahal. Ya, nah oleh karena itu pemerintah harus memikirkan bagaimana ya jagung, persediaan jagung dan tanaman jagung itu tidak terlalu mahal di Indonesia. Bagaimana bisa 4.000 per kilogram harga jagung dan itu merupakan 50% di dalam komposisi pakan ternak di seluruh Indonesia. Oleh karena itu jagung nasional itu harus diturunkan. Kalaupun terlalu mahal, coba dibuka impor jagung dari luar yang harganya bisa 2.800 sampai di konsumen. Nah, itu harus dipikirkan, tapi itu sementara sifatnya. Nah, di dalam impor itu pemerintah berusaha untuk melakukan penanaman jagung yang terintegrasi, dibikin mereka koperasi, harga pupuk dimurahkan, transportasi tidak ada kemacetan. Nah, itu harus dipikirkan banyak sekali sehingga harga pokok sampai di konsumen dan sampai di pabrik tidak terlalu mahal. Nah, kemudian pemerintah segera membangun rumah potong hewan unggas, ya. RPHU dengan cold storage, sehingga apabila terjadi oversupply ya itu daging unggas itu dipotong dan karkasnya bisa disimpan di cold storage. Itu menjadi buffer stok apabila harga terlalu tinggi
Nah, buffer stok ini dikeluarkan. Nah, pemerintah harus segera menggerakkan RPHU bersama dengan cold storage di seluruh Indonesia. Dan itu sudah ada aturannya di Permentan. Baik, Di Permentan ada itu, di Permentan nomor 32 tahun 2017. Baik, saya ke Pak Guntur. Pak Guntur, karena yang sekarang bisa dilakukan oleh para peternak itu apa, Pak Guntur kira-kira dari KPPU? Kalau hari ini memang peternak pada posisi tadi itu ya, kesulitan juga untuk menahan. Ya. Jadi sebenarnya tadi usulan berkooperasi itu hal yang baik begitu, sehingga bisa menambah kapasitas. Dan kami pun KPPU itu memberikan dispensasi bagi koperasi. Jadi tidak koperasi yang melakukan untuk kegiatan anggotanya kami tanda kutip kami biarkan dalam konteks kartelnya. Jadi koperasi memang diberikan dukungan, bahkan dalam konteks persaingan pun koperasi mendapat pengecualian. Jadi peternak ketika dia hanya sendiri-sendiri saja menghadapi pelaku usaha integrator yang memang memiliki posisi dominan, itu makin lemah posisinya. Contohnya saja, sebenarnya ketika harga murah kan bisa saja menahan stok seperti tadi. Tapi menahan stok itu perlu modal dan perlu storage. Modal nggak punya tadi kata Pak. Makanya untuk itu bisa membuat seperti kelembagaan koperasi, ya, atau berkumpul lah ya untuk bisa meningkatkan kapasitas dari peternak. Tapi bagi kami KPPU dengan posisi yang disparitas yang cukup tinggi ini antara peternak mandiri yang begitu tidak memiliki posisi yang kuat dengan integrator yang posisinya sangat kuat, ini memberikan sinyal kepada kami, ini memberikan alat bahwasannya besar sekali potensi penyalahgunaan posisi dominan. Karena ada tadi itu, ada pelaku usaha yang bisa menahan stok dengan gudang yang begitu luas, sehingga dia bisa saja menahan stok untuk volume tertentu, skala tertentu, dan kemudian ketika dia melepaskan stoknya dalam waktu yang bersamaan, harga bisa anjlok. Ada posisi dominan di situ. Di kami, maka ini masuk penelitian di kami, ini akan menjadi alat bagi kami untuk bisa menelaah kembali, meneliti sampai kepada nanti kalau memang ditemukan kita masuk ke investigasi dan bila perlu memang setiap pihak yang melanggar persaingan kita akan tindak. Baik, tapi untuk memastikan persaingan usaha akan berlangsung sehat ke depannya, ini nanti akan menjadi wewenang siapa sebetulnya Pak? Itu di kami memang, makanya saya pikir seperti Pak Buas pun ketika istilah kartel itu adalah istilah yang umum dalam persaingan usaha. Jadi itu ada kesepakatan 2 atau 3 pelaku usaha. Jadi bukan soal penguasaan pasar. Ini juga, jadi saya ingin katakan bahwasannya ketika penguasaan pasar memang ada beberapa ya, ada 4 atau 7 pelaku usaha besar di sini. Apalagi undang-undang membolehkan integrator tersebut, artinya itu tidak serta-merta dianggap melanggar. Tapi praktek kartelnya itu melanggar. Nah, dan itu kami yang akan melakukan penyelidikan dan termasuk sampai pada memberikan sanksi. Semoga ada hasilnya dengan cepat begitu Pak Guntur. Saya terakhir kepada Pak Aswin. Pak Aswin, kondisi terakhir dari para peternak saat ini mungkin bisa diceritakan seperti apa Pak setelah kemudian harga sempat anjlok kemarin, lalu kemudian saat ini berangsur-angsur sudah kembali normal? Ya, kita berharap peternak ini kembali bisa berusaha. Karena kalau dia tidak bisa berusaha, bagaimana pendapatan dia? Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan kepastian harga panen. Ya, dengan turunnya perhatian pemerintah dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, itu harus diperhatikan sungguh-sungguh sehingga ada kepastian pasar. Kemudian kualifikasi DOC dan pakan itu harus diperiksa oleh pemerintah. Selama ini tidak diawasi kualitas DOC dan kualitas pakan, sehingga harga pokok di kandang peternak menjadi tinggi. Tingkat kematian jadi tinggi, akibatnya harga pokoknya meningkat. Jadi, saya berharap untuk mewakili seluruh peternak rakyat di seluruh Indonesia, ya, beri kepastian pasar kepada usaha rakyat. Kemudian beri kepastian kualifikasi variabel harga pokok yang berkualitas sehingga tidak menimbulkan biaya yang tinggi di kandang peternak. Dan kemudian baru dilakukan perbaikan-perbaikan di kandang peternak, pendidikan-pendidikan peternak. Nah, termasuk ke arah barisan koperasi yang harus dibantu oleh pemerintah, dan diharapkan PT Berdikari itu yang harus memperhatikan koperasi peternak ini. Di situ nanti kita bikin breeding farm. Ini harus dipikirkan oleh pemerintah. Saya yakin
ayam di Indonesia ini kita bisa mandiri untuk menghasilkan kebutuhan masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Pak Aswin. Semoga usulan Anda dan juga harapan Anda didengarkan oleh pemerintah. Terima kasih telah bergabung sama kami. Selamat pagi Pak Aswin, dan juga Pak Guntur juga terima kasih telah bergabung sama kami. Selamat pagi.